Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan teman-teman Nice People menontonnya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam obrolan-obrolan atau sharing session yang mempertemukan antara pihak kampus, mahasiswa, alumni, dan juga pihak mitra. Dan kali ini pihak mitra yang sudah hadir ada vendor dari A+, dan juga ada alumni yakni Bapak Keng dari Arsitektur Angkatan 1985, dan juga sudah hadir di sini juga ada perwakilan mahasiswa arsitektur yaitu Chandra, dan juga Bapak Alvan Eka Jati selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, di dunia arsitek itu penting banget menggunakan material yang bisa menyesuaikan zaman secara estetika dan juga fungsinya, tetapi tidak meninggalkan fungsi utamanya, yaitu untuk membangun rumah supaya lebih kokoh atau membangun bangunan supaya lebih kokoh. Dan untuk di zaman yang sekarang ini kita memerlukan material yang lebih terbaharukan dan juga lebih inovatif. Nah, mungkin kita bicara mengenai kontribusi alumni untuk pembangunan itu seperti apa sih Pak? Mungkin dari Bapak Keng bisa coba. Jadi kita banyak sejarah dulu, dikit-dikit ada sejarah ya, bahwa teknologi itu diawali dengan zaman batu ya Pak. Zaman batu kan kita bisa lihat piramid, candi itu kan batu ya, bangun batu. Dengan ada perkembangan mulai adanya orang mengenal ada batu bata, dicetak batu bata kita mereka. Perkembangannya lagi adanya bata ringan, seperti ya, bata ringan lebih besar, lebih ringan juga. Nah, kedepannya ini tentunya akan ada teknologi baru yang harus kita kejar. Apalagi dengan menyangkut adanya program tahun 2025 ini, program 3 juta rumah yang harus dibuat. Tentunya para arsitek, Pak Chandra yang lagi belajar ini harus ngerti ada kebaharuan teknologi, bahwa kita sebagai desainer, sebagai orang yang akan membuat usulan tentang bangunan harus paham bahwa adanya teknologi kebaharuan. Nggak lagi boleh berpikir terlalu lambat ya. Jadi adanya mobil listrik tentunya juga ada teknologi di material bangunan yang sejenis kecepatan seperti listrik gitu ya. Jadi seperti itu zaman sekarang ini. Nah, mudah-mudahan hari ini saya sebagai alumni yang sudah banyak berkecimpung dalam dunia proyek, berkenalan dengan Ibu Desi dari A+, tentunya nanti Bu Desi bisa menceritakan nih, Bu, bener gak sih omongan saya nih? Ada bata merah, bata ringan, batu. Teknologi apa nih Bu buat kita arsitek dan untuk memahami, dan nanti tentunya dengan pendidikan akan memberi suatu guidance ya, arahan bahwa oh ternyata mahasiswa juga perlu diajari nih teknologi kebaruan agar kita setelah lulus ngerti teknologi kebaruan nih, nggak tahunya bata merah restorasi ya. Gitu Bu. Ya. Mungkin dari sudut pandang mahasiswa masih ada relevansinya nggak untuk hal yang tadi dibahas oleh Pak Keng tadi gitu? Betul, mungkin dari sudut pandang saya sendiri Pak, yang memang dilihat dari segi desainer itu memang banyak hal yang perlu dimasukkan dalam desain bangunan, terutama apalagi kita berbicara itu bagaimana cara kita menjual ke owner ataupun ke konsumen gitu. Percuma walaupun menurut kita desain kita bagus, tapi tidak ada yang mau ambil dari konsumen ataupun dari audiens gitu Pak. Ya, sepakat. Dan zaman sekarang mesti dikasih garis merah waktu. Ya, waktu pekerjaan itu Pak. Waktu. Kalau waktu mau cepat, pembangunan yang mau cepat, berarti harus sistem moduler. Nah, mungkin ini yang ke depan bisa kita lebih dalam kita pelajari. Desi boleh kasih sedikit tipsnya atau isunya nih? Jadi benar tadi kata Pak Keng dan teman-teman semua, yang pasti itu waktu sama budget solution kali ya, Pak ya. Jadi A+ tuh kebetulan memang kalau baru-baru ini tuh dipakai oleh arsitek karena kita menjadi salah satu budget solution juga, waktu dan kerapihan. Sebenarnya A+ itu punya banyak produk ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menyaksikan. Kita ada di 1.400 produk. Tapi tenang Bapak Ibu, saya nggak akan jelasin semua, cuma pasti intinya itu adalah A+ tuh pabrik metal 5 besar di Indonesia. Jadi sedikit ya, iklan sedikit boleh ya. Kita punya namanya spanduk bondek, kita juga punya namanya CNP, ukuran tebal berapa, lebar berapa, panjang berapa kita punya, atap metal juga kita punya,
full system, baik full system plafon, full system partisi juga punya. Nah, karena kali ini membahas sistem partisi, boleh ya Bapak Ibu aku coba ini. Jadi zaman dulu mungkin orang prefer lebih ke bata ringan gitu kan. Nah, kita punya sistem itu yang tebelnya cuma 10,6 tapi sudah dapat 2 performance. Jadi kalau bata ringan itu kan dia cuma istilahnya STC cuma di 38 desibel ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu. Nah, kalau di ini tebal 10,6 itu kita udah dapat 2 performance-nya. Artinya sudah dapat STC 45 desibel, itu bisa dibuktikan dengan hasil tes, dan fire rated sudah 85 menit, itu juga ada hasil tesnya. Cuma kelebihannya adalah kita per meter persegi terpasang itu harganya mirip seperti pasangan bata ringan, sudah cluster, sudah aci, dan sudah kolom praktis. Harganya sama, tapi secara kecepatan pasti lebih cepat, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terus lebih rapi. Kalau terjadi apa-apa, misalnya butuh dibobok atau apa, saluran apa yang butuh dibobok, itu nggak perlu. Kalau itu kan dia hanya setempat doang karena dia gypsum gitu kan. Tapi kalau bata ringan itu diboboknya full, dan itu misalnya kayak di rumah sakit ya, aduh mau dicari sumber masalahnya tuh bobok ujung ke ujung, bisa jadi satu lantai ditutup karena berdebu dan segala macam. Tapi kalau karena kita gypsum atau segala macam ada silika, jadi diboboknya ya setempat dan cepat dan rapi gitu. Misalnya nih, aku punya bawain gypsum. Kalau orang zaman dulu, saya males pakai partisi gypsum karena bunyinya seperti ini nih ya. Nah, Kaplus punya silika. Silika itu mirip kayak GRC, mungkin produk-produk yang terkenalnya itu bisa jadi calciboard dan yang lain itu. Nah, kita punya ini silika board. Silika board kita sudah non asbestos. Jadi kita sudah mendukung juga untuk green label-nya. Jadi yang tadinya suaranya seperti ini, yang tadi saya bilang, itu kalau dicampur sama silika, suaranya seperti sudah bata ringan. Nah, itu tadi menyebabkan 10,6 tapi dia sudah dapat STC-nya 45 desibel dan fire rated-nya sudah 85 menit. Kira-kira seperti itu sih. Dan oh iya, sama karena kita juga punya plafon, kita juga ada tes namanya fire rated. Cuma mungkin yang perlu ditekankan dari tim-tim arsitek semua adalah adanya garansi dari pabrik. Jadi bukan garansi dari aplikator atau distributor, tapi lebih ke garansi pabrik. Nah, Plus punya garansi pabrik bisa sampai 5 tahun untuk pasangan partisi dan juga pasangan plafon. Demikian gitu Bapak Ibu. Waduh, teknologinya canggih. Ini teknologi ini kayaknya perlu kita dapat nih di kampus nih Pak. Betul. Saya sendiri melihat penjelasan dari Pak Desi luar biasa ya. Apalagi teknologi yang terbarukan saat ini, saya melihat banyak sekali kecepatannya ya, sehingga ini sangat mengedukasi sekali nih pakai untuk anak-anak arsitektur ya. Saya sebagai tim dari kampus ITENAS, bagian dari pengembangan karir dan alumni, yang dimana saya memfasilitasi ide-ide dari industri ataupun dari alumni untuk mahasiswa, ini saya sangat support sekali, apalagi kalau A+ bisa berkolaborasi di ITENAS sehingga bisa memperlihatkan hasil yang ada untuk diuji coba di kampus. Itu sih harapannya Mbak Desi. Ya, amin. Semoga. Nah, ini menarik nih, kan tadi sudah dijelaskan juga keunggulannya seperti apa dan juga peluangnya untuk bisa berkolaborasi dengan kampus ITENAS seperti apa. Mungkin dari sisi ekonominya nih Pak Keng gitu ya. Ada nggak perbedaan yang signifikan gitu dari bahan-bahan yang konvensional atau yang zaman dulu gitu dengan bahan-bahan yang terbarukan seperti itu? Jadi di momen ini saya akan lebih menjelaskan bahwa semua material tentunya ada keunggulannya masing-masing, ada kemudahannya masing-masing, dan ada kesulitan masing-masing. Dalam kali ini saya lebih mengarahkan bahwa kita ke arah pembelajarannya, bahwa adanya teknologi baru yang perlu kita pelajari. Dengan adanya waktu yang dahulunya dikatakan mahal bisa menjadi murah. Contoh yang sederhana adalah kami yang di lapangan ini karena dikejar target waktu, karena dikejar kecepatan dan kebutuhan atas pemukiman yang makin banyak, tantangan dari pemerintah, tentunya sangat dimungkinkan bahwa teknologi ini kita harus belajar caranya bagaimana. Mungkin mahal, tapi dengan adanya waktu yang lebih cepat, costnya bisa lebih rendah karena ada nilai bisnis waktu yang tidak bisa digantikan, karena waktu bisa digantikan. Nah, itu bisa nilainya lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang fix gitu. Nah, nilai waktu tuh lebih tak terhingga dibandingkan
material. Kalau material, oh nih jenis A harganya X, udah. Tapi kalau waktu nggak ada tuh, 1 jam X tuh nggak, variabelnya sangat banyak. Gitu Teh. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari mahasiswa gitu, apakah ini menjadi sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang wah kayaknya bagus nih gitu, atau ada peluang-peluang yang lumayan nih gitu. Mungkin dari saya yang sudah kita diskusikan hari ini itu dari Mbak Desi dan juga Pak Keng juga secara desain memang menjadi peluang baru dan juga estetika baru yang bisa digunakan dari teman-teman arsitek untuk lebih memikat dari audiens ataupun konsumen yang ada. Dan memang dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Keng juga secara ekonomis juga sangat membantu dari budgeting sendiri, karena memang melihat tadi adanya banyaknya permintaan tapi sedikitnya waktu yang diberikan, itu sangat diperlukan material-material yang memang bisa membantu dan juga melengkapi secara efisiensi pemakaian dan juga waktu. Mungkin itu kan. Oke, mungkin dari Pak Alma sebagai pihak kampus, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa digali lebih jauh mengenai ini, Pak? Baik, kalau dari sisi kampus kami memang sedang ada program ya, di mana program kami adalah kolaborasi dengan industri, di mana kolaborasi industri itu memberikan feedback kedua belah pihak, baik itu untuk industrinya maupun untuk kampusnya itu sendiri. Sehingga dengan adanya program edukasi seperti ini sangat membantu terutama untuk menjembatani gap ya antara zaman dulu gitu ya sampai yang zaman sekarang tuh teknologi itu gapnya lumayan tinggi nih. Yeah. Makanya kami sangat membutuhkan sekali pihak dari stakeholder terutama dari industri untuk bisa masuk ke kampus untuk mengedukasi teman-teman yang ada di ITENAS seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak Keng misi kedepannya ini ingin seperti apa gitu? Harapan untuk kolaborasi antara alumni, mahasiswa, juga stakeholder gitu Pak, bagaimana gitu? Jadi saya ajak dan menghimbau teman-teman alumni yang tentunya sudah banyak berkenalan dengan link vendor, dengan kampus juga yang sudah ada, akan membawa nilai manfaat. Yang jelas ini hari terima kasih kepada Bu Desi di A+ yang akan berkolaborasi bermitra dengan arsitek dengan waktu dekat. Jadi inilah nilai unggulan sekolah di ITENAS, selalu kolaborasi dengan mitranya menjadi lebih jaya dibandingkan yang dahulu. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin dari pihak stakeholder apa sih harapan yang ingin disampaikan kepada pihak kampus gitu ya, dan juga mungkin termasuk alumni, mahasiswa dan juga pihak-pihak terkait lainnya seperti itu. Semoga dari pihak kami juga bisa terus memberikan edukasi terutama terhadap pembaharuan, baik itu secara efisiensi waktu, ada teknologi yang terbaru. Semoga kita bisa menjalin kerjasama lebih erat lagi, terutama kalau di lapangan kan pengennya yang ada solusi untuk budget ya Bapak Ibu ya. Semoga kita punya kedepannya lebih ada inovasi-inovasi lagi, dan kiranya ITENAS juga bisa memberikan waktu untuk kita juga makin lebih mengenal. Siap. Terima kasih juga buat semuanya. Oke, mungkin dari perbincangan kita pada hari ini itu bisa membentuk satu kesimpulan, yaitu dengan adanya teknologi terbarukan dan juga beberapa inovasi-inovasi yang sudah diciptakan, ini dapat membuka peluang yang lebih besar lagi untuk kontribusi pembangunan, baik itu secara skala kecil seperti di kampus maupun skala besar seperti di pembangunan nasional seperti itu. Baik, terima kasih Pak Keng, Pak Alman, Bu Desi dan juga Chandra sudah berbincang-bincang bersama ITENAS, CDC ITENAS, dan itulah perbincangan kami. Jangan lupa untuk selalu memfollow akun sosial media kami di CDC ITENAS dan juga tunggu informasi selanjutnya mengenai konten-konten berikutnya.